Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada seluruh peserta dan panitia spesial yang terhormat. Perkenalkan, saya Siti Masito Diandini dari Program Studi Matematika Fakultas MIPA Universitas Islam Bandung. Di sini saya akan mempersembahkan penelitian yang telah dilakukan dengan judul Analisis Maksimalisasi Utilitas Konsumen Melalui Grafik dan Persamaan Rumus. Selanjutnya, mari kita mulai presentasi penelitian ini dengan menjelajahi bagaimana kita dapat memaksimalkan kepuasan konsumen melalui pendekatan analisis yang cermat dari matematika. Dalam presentasi ini, penelitian saya dilatar belakangi dengan adanya utilitas atau kepuasan konsumen yang merupakan hal yang mendasar dalam permintaan jumlah barang, di mana konsumen akan memperjuangkan kepuasannya pada barang tersebut dalam sebuah budget constraint atau keterbatasan dana yang dimiliki oleh konsumen tersebut. Pada kasus nyatanya, masalah yang sering dihadapi konsumen ini adalah tidak mudahnya dalam mengkombinasikan barang untuk mencapai kepuasan maksimum, sehingga diperlukan analisis perilaku konsumen terhadap permintaan barang yang tersedia. Metodologi penelitian saya ini adalah dengan melakukan berbagai analisis sumber-sumber terkait dengan memaksimalkan utilitas konsumen yang kemudian dari sumber-sumber tersebut dianalisis secara mendalam, secara matematika, baik dilihat dari grafik dan persamaan-persamaan rumus yang memungkinkan untuk mendapatkan kesimpulan, implikasi teoritis, dan juga penelitian arah penelitian selanjutnya. Dari hasil pembahasan yang saya lakukan dimulai dari analisis grafik pada kasus dua barang, di mana terlihat dari grafik tersebut dijelaskan bahwa konsumen hanya memiliki opsi untuk memilih kombinasi X dan Y yang terletak dalam arsir segitiga. Nah, apabila seluruh pendapatan atau income diinvestasikan pada barang X, individu akan memperoleh income per harga barang X dikali dengan unit X. Demikian pula jika seluruhnya diinvestasikan pada barang Y, sehingga hal tersebut jelas menunjukkan bagaimana barang Y ini dapat ditukar dengan barang X. Dari grafik sebelumnya didapatkan sebuah persamaan rumus yang menggambarkan hal tersebut dan memberikan beberapa kemungkinan kondisi yang akan terjadi. Apabila memenuhi kondisi pertama, maka konsumen mencari cara untuk mengurangi konsumsi barang X dan atau meningkatkan konsumsi barang Y, terutama jika harga barang X ini lebih tinggi atau kurang efisien secara biaya. Kemudian apabila jika memenuhi kondisi kedua, maka konsumen mencari cara untuk mengurangi konsumsi barang Y dan atau meningkatkan konsumsi barang X, terutama jika harga barang Y lebih tinggi atau kurang efisien secara biaya. Jika memenuhi kondisi ketiga, maka pernyataan ini menyeratkan bahwa konsumen memilih untuk mengalokasikan jumlah permintaan barang secara seimbang antara kedua barang dengan kuantitas yang sama. Kemudian jika memenuhi kondisi keempat dan kelima, maka konsumen tidak mengkonsumsi barang X ataupun barang Y sama sekali. Karena hal ini mungkin terjadi jika harga barang X atau barang Y ini sangat tinggi atau konsumen sendiri memiliki preferensi yang sangat rendah terhadap barang tersebut. Dan dalam gambar grafik kedua ini juga terlihat bahwa ternyata titik C ini menjadi posisi optimal untuk mencapai utilitas maksimal dengan kombinasi X dan Y yang ada pada gambar. Kemudian dipilih juga titik C ini menjadi salah satu-satunya titik pada kurva indifferent di kurva indifferent utilitas pada tingkat kedua yang dapat dibeli dengan pendapatan atau income yang dimiliki oleh konsumen. Dari grafik kedua ini juga timbul adanya persamaan yang memberikan visualisasi ketika kondisi ini tidak terpenuhi. Terdapat peluang bagi konsumen untuk mendapatkan manfaat lebih mendalam dengan mengalokasikan ulang pengeluarannya, dan kedua persamaan tersebut mengindikasi bahwa untuk mencapai utilitas maksimal, pembelian barang akan memaksimalkan jika konsumen mengalokasikan semua pendapatannya pada barang tersebut. Pada grafik ketiga ini, dilihat ternyata titik A ini adalah titik maksimal dibandingkan pada titik tangensi lainnya atau titik maksimum pada budget constraint yang ada. Pada gambar ini juga dijelaskan bahwa ternyata tingkat substitusi marginal atau marginal rate substitution itu mengalami penurunan itu bukan hanya sebagai syarat, tapi juga diperlukan untuk memadai dan menjamin pencapaian nilai maksimal pada utilitas konsumen. Gambar grafik keempat juga dijelaskan bahwa terdapat kasus di mana preferensi konsumen ini dapat mengakibatkan konsumen memperoleh utilitas maksimal dengan memilih untuk tidak mengkonsumsi satu dari barang tersebut, barang X atau Y. Misalnya jika seorang konsumen tidak terlalu menyukai barang Y, hal tersebut mungkin tidak masuk akal untuk seorang konsumen mengalokasikan pendapatannya untuk membeli barang Y. Maka dalam masalah ini konsumsi Y tidak dapat menjadi negatif, sehingga batas fisik untuk proses ini adalah sumbu X di sepanjang mana pembelian Y itu adalah 0. Kemudian dilanjut dengan hasil pembahasan terkait analisis barang ke N atau banyaknya barang lebih dari 2, di mana di sini ada persamaan satu yang akan dilakukan penetapan turunan parsial dari Lagrangian terhadap masing-masing variabel X1, X2 hingga X ke N, dan juga lambda atau yang dikenal sebagai utilitas marginal terhadap pendapatan dengan asumsi bahwa sama dengan 0 yang menghasilkan N plus 1
Kemudian persamaan ini juga mewakili kondisi yang diperlukan untuk mencapai nilai maksimal dari suatu fungsi utilitas dan diperoleh persamaan kedua yang ternyata belum cukup apabila dipakai untuk memaksimalkan pencapaian utilitas yang maksimal. Kemudian pada slide ini, persamaan 2 tadi diasumsikan apabila XI dan XJ-nya ini adalah barang yang berbeda pada kasus barang 2. Kemudian hal ini juga dapat diekspresikan pada persamaan ketiga yang diasumsikan adanya rasio utilitas marginal dari dua barang setara dengan tingkat substitusi marginal, sehingga akan menghasilkan persamaan keempat yang sejalan dengan konsep awal di mana untuk mencapai utilitas maksimal, konsumen perlu menyamakan tingkat pertukaran yang dirasakan dengan tingkat pertukaran yang diberlakukan, seperti itu. Pada slide ini juga ada asumsi lain yang dapat diperoleh dengan menyelesaikan persamaan 2 untuk utilitas marginal dari pendapatan atau yang ada di situ adalah lambda, sehingga diperoleh pernyataan manfaat tambahan yang diperoleh dari setiap pendapatan yang diinvestasikan yang seharusnya ini seragam di antara semua barang. Hal ini menunjukkan pentingnya pengalokasian pendapatan konsumen secara optimal untuk mencapai kepuasan maksimal itu sesuai dengan preferensi dan kondisi yang mana dijelaskan pada kedua persamaan tersebut. Pada slide ini, persamaan 2 diasumsikan jika kasusnya itu seperti pada gambar terakhir atau gambar keempat pada slide sebelumnya yang telah dijelaskan, maka terdapat dua kemungkinan sehingga memberikan persamaan kemungkinan yang ada pada persamaan terakhir ini, di mana hal ini juga menjelaskan bahwa apabila barang memiliki harga PI melebihi nilai marginalnya, bagi konsumen itu mungkin tidak akan dibeli atau permintaan barang ke I itu adalah 0. Dengan demikian, hasil matematis sesuai dengan gagasan umum bahwa individu itu tidak akan membeli barang yang diyakini tidak sebanding dengan uang yang dikeluarkan. Contoh dalam kasus nyatanya nih, apabila I itu adalah sebuah barang, misalkan I itu adalah beras, seorang konsumen ini akan mempertimbangkan konsumsinya terhadap beras, di mana pada persamaan terakhir ini menghasilkan pernyataan bahwa konsumen akan terus membeli lebih banyak beras apabila harga dari beras tersebut kurang dari nilai marginalnya, dan apabila harganya itu lebih dari nilai marginalnya, konsumen mungkin akan memutuskan untuk mengurangi pembelian beras karena harga yang dibayarkan tidak sebanding dengan manfaat tambahan yang diterima. Kesimpulan dari penelitian saya kali ini adalah melalui gambar grafik terhadap budget constraint, substitusi marginal atau MRS, dan kurva indifferent menunjukkan bahwa utilitas maksimal dapat dicapai dengan seluruh pendapatan konsumen dihabiskan pada tingkat substitusi marginal yang sama dengan rasio harga barang. Kemudian untuk konteks di barang lebih dari 2 atau N barang, analisis matematis dan dengan menggunakan persamaan Lagrange multiplier menyoroti pentingnya alokasi pendapatan optimal untuk mencapai utilitas maksimal. Harga barang juga harus sebanding dengan nilai marginalnya bagi konsumen agar pembeliannya optimal itu bisa terjadi. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan dari penelitian yang telah saya lakukan. Semoga penelitian ini dapat memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana konsumen membuat keputusan alokasi pengeluarannya untuk mencapai utilitas maksimal, dan juga diharapkan penelitian ini juga dapat berkontribusi secara signifikan dalam memahami dasar-dasar ekonomi, perilaku konsumen, dan memberikan landasan teoritis yang kuat untuk analisis lebih lanjut pada bidang ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.